Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video aku kali ini, aku mau share ke kalian gimana cara aku bikin 5 jenis thumbprint cookies yang rasanya enak semua, cukup pakai satu resep aja. Satu resep ini aku pakainya 1 kilo tepung terigu dan hasilnya udah dapat 5 toples thumbprint cookies kayak gini. Untuk cookiesnya ini udah enak-enak semua, rasanya crunchy, manisnya juga pas. Bisa banget jadi ide bisnis kalian ya. Oke, buat kalian yang udah penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang aku gunain, tonton terus ya videonya sampai selesai. Jangan di skip ya guys. Terus buat kalian yang belum subscribe, aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng supaya aku tetap makin semangat buat upload video terbaru. Oke, sekarang lanjut aja yuk kita bikin sama-sama. Yang pertama aku siapkan margarin 500 gram, terus aku tambahkan butter dan juga boss. Kalau misalnya kalian mau pakai butter semua juga nggak apa-apa. Di sini aku tambahkan boss supaya lebih ekonomis. Kalau misalnya kalian mau bikin yang lebih premium, kalian bisa pakai margarin dan juga butter dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya aku masukkan gula halus. Di sini gula halusnya mau aku ayak terlebih dahulu supaya nggak ada yang bergerindil. Oke, kalau udah sekarang aku mau mixer dengan kecepatan rendah. Di mixer aja sebentar sampai margarin, butter, dan juga gula halusnya tercampur rata. Oh ya, pada tahap ini nggak perlu di mixer lama-lama ya, supaya nanti adonan cookiesnya tetap kokoh, nggak melebar gitu setelah cookiesnya kita panggang. Selanjutnya aku masukkan 4 butir kuning telur, sedikit aja perisa vanilla butter, kalau nggak ada bisa pakai vanili bubuk juga. Oke, ini diaduk lagi pakai mixer sebentar aja, jangan kelamaan, nanti adonannya takut melebar pada saat dipanggang. Lanjut, aku tambahkan tepung maizena, susu bubuk. Ini aku ayak juga ya guys, supaya nggak ada yang bergerindil. Oke, lanjut ini aku mixer lagi sebentar. Jadi mixernya itu harus pakai kecepatan rendah, nggak perlu sampai adonannya mengembang. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang selanjutnya mau aku bersihkan bagian pinggir dari mangkuknya supaya benar-benar tercampur rata. Lanjut, aku masukkan tepung terigu protein rendah sedikit demi sedikit. Sambil terus diaduk pakai spatula kayak gini. Oke, lakukan sampai semua tepungnya habis. Kalau misalnya dirasa adonannya itu udah cukup berat, sekarang bisa kita lanjutkan ngaduk pakai tangan. Oke, kalau adonannya udah menggumpal kayak gini dan tepungnya udah habis, ini bisa kita ambil dulu adonannya sedikit. Adonan yang pertama aku ambil ini untuk adonan thumbprint coklat ya. Terus lanjut lagi ke semua adonannya. Ini aku tambahkan sedikit aja tepung. Karena setelah masuk 1 kg tepung tadi adonannya aku rasa sedikit lembek, jadi aku tambahkan lagi 1 sendok makan tepung terigu. Dan ini dia penampakan adonan yang siap kita bentuk. Kalau dipulung kayak gini hasilnya udah rapi. Oke, untuk sisa adonan yang belum kita gunakan jangan lupa ditutup pakai plastik kayak gini, supaya adonan cookiesnya nggak kering dan juga nggak keluar minyak sama sekali. Oke, balik lagi ke adonan yang pertama aku ambil tadi. Ini adonannya mau aku pindahkan ke mangkuk yang lebih besar supaya lebih gampang buat diaduk. Terus aku tambahkan juga coklat bubuk sedikit, lalu aku aduk-aduk lagi kayak gini. Lakukan sampai adonannya tercampur rata dengan coklat bubuk. Oke, ini dia penampakan adonan yang udah rata. Sekarang mau aku takar. Di sini aku pakai sendok takar 1 sendok teh. Jadi sebelum dibentuk ditakar dulu kayak gini supaya hasilnya sama besar. Dan ini dia penampakan adonannya setelah ditakar. Jangan lupa loyangnya diolesi dulu pakai Carlo sedikit, supaya nanti adonannya nggak lengket di loyang. Oke, kalau udah ambil satu adonan lalu bulat-bulatkan. Setelah dibulatkan celupkan ke dalam putih telur.
Setelah itu masukkan ke dalam kacang cincang lalu dibalur-balurkan semua adonannya. Oke, kalau udah sekarang tinggal tekan aja bagian tengahnya buat isi selai. Lakukan ke semua adonan tamrin coklat yang kalian punya. Dan ini dia hasilnya setelah aku bentuk. Tampilannya cantik banget. Sekarang bagian tengahnya mau aku isi dulu pakai selai coklat. Kalau kalian mau pakai Nutella juga boleh aja, terserah, sesuaikan aja dengan selera kalian. Oke, kalau udah sekarang lanjut mau aku panggang. Ovennya udah aku panaskan kurang lebih 10 menit pakai api kecil. Lanjut aku masukkan cookiesnya. Sambil nunggu cookiesnya matang, sekarang bisa kita lanjutkan ke bentuk yang kedua. Untuk caranya sama aja, tinggal ditakar aja adonannya sedikit. Setelah itu bulat-bulatkan di tangan, kalau udah masukkan ke dalam putih telur. Kalau udah sekarang aku masukkan ke dalam keju yang udah aku parut. Lalu balur semua permukaan cookies dengan keju ya. Lakukan ke semua adonan yang kalian punya. Supaya kejunya lebih rapi, aku bulatin sebentar dulu di tangan supaya nggak rontok gitu kejunya. Setelah itu bagian tengahnya aku lubangi kayak gini, pakai jari aja ya. Lanjut, kalau udah dibentuk semua, sekarang bagian tengah yang kosongnya aku isi pakai selai lotus biscoff. Sebenarnya bikin cookies tamrin ini bener-bener gampang, nggak pakai cetakan sama sekali. Tapi hasilnya udah cantik dan juga enak banget. Oke, balik lagi ke ovennya. Oh ya, tadi sambil ngebentuk yang keju, aku juga udah bolak-balik cookiesnya. Bagian yang atas aku pindah ke bawah, bagian yang bawah aku pindah ke atas supaya matangnya merata. Kalau udah matang, aku keluarkan, lanjut aku masukkan yang keju lotus. Ini aku panggang lagi. Untuk detail panggangnya bakalan aku tulis di deskripsi box ya. Lanjut, sekarang bikin cookies yang ketiga. Caranya sama aja dengan yang sebelumnya, yang keju. Cuma bedanya di sini aku pakai selai blueberry. Kalau kalian mau pakai selai strawberry juga boleh aja ya guys. Oke, sekarang balik lagi ke ovennya. Di sini untuk cookies tamrin lotus kejunya udah selesai, udah mateng. Lanjut, aku mau panggang lagi keju blueberry-nya. Oh ya, sambil ngebentuk cookiesnya, aku juga nggak lupa pantau ovennya supaya mateng dari cookiesnya ini bener-bener rata. Jadi kalau misalnya kalian pakai oven tangkring kayak aku, kalian wajib pantau terus pada saat proses pemanggangan. Jangan lupa dibolak-balik antara loyang atas dan juga loyang tengah, apalagi loyang bawah ya. Oke, lanjut sekarang aku mau bikin cookies yang ketiga. Caranya sama, tinggal ditakar aja pakai sendok takar 1 sendok teh. Setelah itu adonannya kita bulat-bulatkan lalu dimasukkan ke dalam putih telur. Balur adonan cookiesnya pakai cornflakes ya. Hasil akhir dari cookies yang pakai cornflakes kayak gini bakalan lebih renyah ya guys. Kalau udah tinggal dibolongin aja bagian tengahnya. Dan ditata di loyang yang udah diolesi pakai sedikit Carlo. Oke, bagian tengahnya di sini aku isi pakai peanut butter atau selai kacang. Ini udah siap, sekarang lanjut kita panggang ya. Cara panggangnya sama aja dengan yang lain. Dan varian yang terakhir di sini aku bikin varian pistachio. Cara bentuknya sama aja, setelah dibaluri putih telur, lanjut digulingkan aja ke kacang pistachio cincang ya. Kalau udah tinggal dilubangi aja tengahnya kayak gini. Cara bentuknya semua sama aja, gampang banget tanpa cetakan. Kalau udah kayak gini langsung kita panggang ya, karena isiannya kita isi setelah matang. Oke, untuk isian pistachionya di sini aku lelehkan dulu coklat putih. Kalau udah meleleh semua kayak gini, sekarang aku tambahkan bubuk kacang pistachio. Gak lupa aku tambahkan sedikit pewarna hijau supaya warnanya lebih cantik. Kalau udah, ini dia hasil pistachio cookiesnya setelah dipanggang. Dan aku kasih bahan isiannya. Ini dia penampakannya setelah selesai aku semprotkan bagian isinya. Hasilnya bener-bener cantik banget. Oke, kelima jenis cookies kita udah matang semua. Sekarang mau aku susun dalam toples. Untuk toplesnya aku kasih silika gel supaya lebih tahan, crunchy, dan juga cookiesnya nggak mudah berjamur.
Ini aku isinya satu toples ukuran 500 gram. Penampakannya kayak gini ya. Terus ini untuk yang lotus kejunya. Ini benar-benar wangi banget. Oke guys, ini dia kelima jenis cookies thumbprint yang udah siap aku bikin. Ini ada yang lotus, coklat kacang, blueberry and cheese, peanut butter, dan juga pistachio ya. Untuk cookiesnya ini benar-benar renyah banget, aromanya juga wangi, adonannya juga nggak mudah pecah ya. Buat kalian yang mau nambahin varian jualan cookies kalian, bisa banget kalian bikin thumbprint cookies ini. Jadi tanpa cetakan, juga bisa dibikin dengan oven thumbprint ya guys. Oke deh guys, segitu dulu aja ya video aku tentang thumbprint cookies aneka rasa. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng supaya aku tetap makin semangat buat upload video terbaru. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.